tas berisikan handphone milik pemain timnas Indonesia, Dimas Drajat, hilang. Hal itu diketahui setelah sang pemain menyelesaikan sesi latihan yang berlangsung di lapangan A, Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasi dari staf PSSI, awalnya Ramadhan Sananta yang mengira tasnya hilang usai latihan pada pukul 18.30 WIB. Ternyata tas milik Sananta dibawa oleh Dimas Drajat dari area lapangan menuju bus. Sementara itu, tas milik Dimas Drajat tidak dibawa pemain lainnya. Staf PSSI pun mencari tas tersebut dan tidak ditemukan. Latihan skuad Garuda berlangsung terbuka dan tidak ada penjagaan. Sebab banyak masyarakat umum yang turut menyaksikan. Pasukan Shin Tae-yong menggelar latihan terakhir sebagai persiapan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 September mendatang. Pemain Go Ahead Eagles keturunan Indonesia, Luka Evering, menunjukkan minatnya untuk membela skuad Garuda dengan memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kemudian, selain bendera, ada kata-kata tersirat yang seolah semakin menegaskan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Kenapa tidak? Tulis Luka Evering dalam bahasa Inggris. Luka Evering berposisi sebagai bek kanan. Menyoal garis keturunannya, Luka diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Ia mengatakan bahwa ia terbuka untuk menerima tawaran jika diminta membela timnas Indonesia. Saya terbuka, saya lihat nanti juga bagaimana menurutku. Dari situ saya akan jawab, tapi kalau saya dihubungi, saya tentu sangat menghormatinya, ucap Luka Evering. Lebih lanjut, pemain berusia 22 tahun ini mengatakan bahwa ia memang sempat dihubungi PSSI, namun tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Luka Evering memperkuat Go Ahead Eagles pada musim 2024-2050. Namun, dirinya belum tampil dalam pertandingan Eredivisie. Ia baru tampil dalam ajang kualifikasi UECL sebagai pemain pengganti. Asisten pelatih baru timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, mengaku terkejut melihat kemampuan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda. Sesi pemusatan latihan bersama timnas Indonesia sejak Jumat menandakan sebagai pertemuan perdana asisten teranyar itu dengan para penggawa Garuda. Saat ditemui awak media, Yeom Ki-hun mengaku terkejut dengan kemampuan yang dimiliki anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Asisten pelatih khusus striker itu menyebut bila dirinya tidak menyangka jika para lini serang timnas Indonesia memiliki power tendangan yang bagus. Jujur, menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power. Ternyata power dan fisikal sudah ada, ujar Yeom Ki-hun. Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa para striker timnas Indonesia masih memiliki kekurangan. Salah satunya terkait keseimbangan tubuh. Yeom Ki-hun mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda membuat acap kali kehilangan bola. Meski begitu, asisten pelatih baru Shin Tae-yong itu mengaku jika sudah melakukan evaluasi selama 2 hari pemusatan latihan. Menurutnya, para penyerang skuad Garuda sudah memiliki sejumlah perubahan untuk menutup kekurangan tersebut. Tetapi dari latihan 2 hari sudah ada perubahan, tutup Yeom Ki-hun. Tas milik striker timnas Indonesia Dimas Drajat hilang seusai menjalani latihan di lapangan A Senayan, Jakarta pada Sabtu sore. Timnas Indonesia menggelar latihan di Senayan dalam rangka persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Selepas latihan, para pemain mulai meninggalkan lapangan. Awalnya Ramadhan Sananta terlihat panik mencari tas miliknya, yang diletakkan di tribun penonton. Setelah mencari dan tak menemukan, Sananta pergi ke bus. Sejurus kemudian diketahui, ternyata tas Sananta terbawa Dimas. Staf pelatih timnas pun turun tangan membantu mencari. Dari hiruk-pikuk pencarian itu, diketahui bahwa di dalam tas tersebut ada handphone. Karena pencarian itu, bus timnas Indonesia bertahan puluhan menit di samping lapangan. Situasi dan kondisi di lapangan A memang tidak kondusif. Banyak penonton umum yang bisa hadir di sekitar lapangan. Ini karena tidak ada penjagaan di pintu masuk. Hingga bus timnas Indonesia pergi, belum diketahui keberadaan tas Dimas. Pihak keamanan terus berupaya mencari, termasuk dengan mengecek CCTV
yang ada di sekitar tribun. Masyarakat Indonesia memohon-mohon Elkan Bagot agar baikan dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Sebab, selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional. Seperti diketahui, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia dihadapkan dengan krisis bek tengah. Dua penggawa andalan skuad Garuda, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner, harus absen karena beberapa alasan. Di tengah masalah tersebut, Shin Tae-yong rupanya lebih memilih untuk memanggil pemain Liga 1 untuk menambal lubang yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu masih tak mau untuk memanggil Elkan Bagot agar kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kuat dugaan Shin Tae-yong masih kesal dengan sikap Elkan Bagot saat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 untuk melakoni laga playoff Olimpiade pada Mei 2024. Kala itu, sang pemain mengabaikan panggilan ke timnas dan memilih untuk pergi berlibur. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot di tengah krisis bek tengah ini pun lantas membuat publik pecinta sepak bola tanah air menjadi khawatir. Sebab, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Para netizen kurang yakin jika posisi bek tengah ditempati oleh pemain Liga 1 akan baik-baik saja. Untuk itu, pada unggahan terbaru Instagram Elkan Bagot, banyak yang meminta agar sang pemain meminta maaf pada Shin Tae-yong. Jika Bagot berbaikan dengan sang pelatih, maka harapannya Shin Tae-yong akan kembali memanggil pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris itu ke timnas Indonesia. Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ole Romeni ditanya, WNI yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex-penyerang FCMN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 sampai 2023, ia mencetak 2 digit gol bersama FCMN. Untuk laga melawan Australia, potensi Ole Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar. Terlebih ada banyak pemain timnas Indonesia yang akan membantu mempercepat proses masa adaptasinya di timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Jay Idzes, Martin Paes, dan banyak lagi.